Oke, yuk. Kita mulai yuk. Sudah jam 9. Shalom anak-anak semuanya. Selamat pagi. Oke, kita akan mulai ibadah IHK Grow kita. Silakan untuk yang pertama kasih Aris ya. Yang doa pembukaannya. Yuk, kasih Aris, silakan pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah satukan kami dalam ibadah pagi ini. Satukan hati kami agar kami bisa beribadah dengan baik melalui ibadah Zoom ini. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir, agar berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Seris. Ya, Kakak Kesia, silakan. Kita akan masuk pujian penyembahan ya. Fendi boleh share screen. Oke. Ya, sama-sama adik-adik kita mau masuk pujian dan penyembahan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya. Kepadamu ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi.
tahu. Halo, tadi suaranya nggak kedengaran ya? Coba Pak Vivendi. Mau pakai gitar aja, Ceh. Coba dulu deh pakai gitu. Udah yuk, kita pakai gitar aja sama Kak Siska. Sorry ya, ini suaranya nggak kedengeran. Iya, nggak kedengeran. Maaf. Lagunya, Ceh. Boleh gedean Kak Siska suaranya? Lagunya apa, Ceh? Yang tadi atau? Kita nyanyi Bapakku Datang aja ya. Bapakku. Yang itu ya, Ceh. Udah Kak Siska? Udah. Ya, sama-sama kita mau masuk firman Tuhan. Sebelum kita masuk firman Tuhan, nyanyi Bapakku Datang Padamu ya. Ku datang padamu, naikkan ucapan atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Lagi katakan, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore
hari, siang hari, sore dan malam hari. Hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Mari sama-sama kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Tukul. Apa yang baik kami mengucap kepadamu Tuhan. Kalau kami bersama anak-anak-Mu boleh kembali datang kepadamu untuk beribadah, tiba saatnya Tuhan untuk kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, dan yang Kau memberkati hamba-Mu Kak Siska yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat kepada anak-Mu Tuhan, sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan boleh dipahami, dimengerti, lebih lagi boleh dilakukan oleh setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah Zoom pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Ya. Shalom semuanya. Shalom, Kak Siska. Shalom semuanya. Ternyata cuma tiga ya sama El. Natasha, Serisa, sama El. Nah, pagi ini kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelumnya kakak mau tanya kabarnya Seris nih baik atau enggak di Tasya. Semuanya sehat ya. Nah, sekarang kita mau buka firman Tuhan di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. Nah, masing-masing kita buka Alkitabnya ya di rumah. Kita buka di dalam Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-13. Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-13. Ayatnya sangat terkenal, sangat familiar, sering kita dengar, bahkan mungkin ada yang sudah hafal ya. Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Sudah? Oke, kita akan baca ya. Kakak akan bacakan buat kita semua. Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Dalam judul, terima kasih atas pemberian jemaat. Ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, firman Tuhan kita hari ini terdapat di dalam Filipi pasalnya yang ke-13 dalam judul terima kasih atas pemberian jemaat di dalam kitab Filipi judulnya, dan ayatnya berbunyi demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi tema kita di bulan September ini adalah Yes, I can. Ya, saya bisa. Jadi, firman Tuhan pada pagi hari ini itu menceritakan tentang pada saat itu Rasul Paulus yang sedang berada di penjara. Jadi, pada saat itu dalam masa pelayanannya si Paulus pada saat itu yang ada dalam Alkitab, bahwa pada saat itu Paulus sedang ada di penjara. Dia menjadi seorang tahanan di Roma pada saat itu. Dan pada saat itu mengapa Paulus mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Pada saat itu
datang salah satu jemaat yang ia layani di Roma, yaitu jemaat Filipi. Jadi pada saat itu ketika dia di penjara, jemaat Filipi ini datang mengunjungi Paulus pada saat itu, ketika dia berada di tahanan pada saat dia di Roma. Nah, lalu Rasul Paulus mengucap syukur atas pemberian yang diberikan oleh jemaat yang dia layani. Salah satu jemaat yang dia layani pada saat itu yaitu jemaat Filipi. Jadi pada saat itu Paulus melayani beberapa jemaat. Salah satunya adalah jemaat Filipi. Dan saat dia berada di tahanan pada saat itu, Paulus merasa bahwa dirinya itu diabaikan oleh jemaat-jemaat yang sebelumnya dia layani ya. Jadi kalau adik-adik semuanya yang ada di rumah membaca kitab Perjanjian Baru dari mulai kitab Roma dan setelah kitab Roma itu banyak menceritakan tentang kisah Rasul Paulus. Nah, pada saat itu kita bisa pelajari ketika adik-adik membaca di rumah, Paulus melayani banyak jemaat pada saat itu, dan salah satunya adalah jemaat di Filipi. Dan ketika Paulus melayani jemaat-jemaat pada saat itu dalam penginjilannya, dia mengalami banyak hambatan, mengalami banyak tantangan. Nah, salah satunya ketika dia melayani di Roma, dia ditangkap lalu dia dipenjara. Kalau adik-adik baca juga kisah awal pertobatan Paulus ini, dulu sebenarnya Paulus bukanlah orang yang baik. Dulu Paulus ini adalah seorang yang jahat, bahkan yang seseorang yang mau menghancurkan atau membunuh orang-orang percaya Tuhan pada saat itu. Nah, tetapi Tuhan berkehendak lain atas kehidupannya, sehingga pada saat itu Tuhan menjumpai Paulus dalam perjumpaannya pribadi ketika Paulus sedang dalam perjalanan untuk menuju membinasakan orang-orang Kristen pada saat itu. Paulus berjumpa dengan Tuhan pada saat itu, dan akhirnya awal dari saat itu dia bertobat dan dia menjadi seseorang pelayan Tuhan yang gigih. Nah, pada saat itu dia mengalami banyak tantangan dalam pelayanannya. Nah, salah satunya di Roma ini ketika dia di penjara. Dia masih merasa bahwa dirinya diabaikan. Ketika dia di penjara tidak ada yang mengunjungi. Bayangkan ya betapa sedihnya si Paulus ini. Dia sudah melayani, sudah sungguh-sungguh dalam pelayanan, lalu pada akhirnya dia di penjara. Dan mirisnya lagi, sedihnya lagi, si Paulus ini tidak ada yang mengunjungi dia pada saat dia di penjara. Dia merasa bahwa dia diabaikan oleh jemaat-jemaat yang pada saat itu Paulus layani. Nah, lalu datang jemaat Filipi memberi satu pemberian kepada Paulus, yaitu entah itu berupa makanan atau pakaian. Kakak tidak tahu ya, tetapi intinya pada saat itu jemaat Filipi mengunjungi Paulus di tahanan. Nah, Paulus pada saat itu mulai memaafkan. Yang tadinya Paulus kecewa terhadap jemaat yang dia layani, Paulus menjadi memaafkan jemaatnya yang di Filipi dengan satu alasan yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-10b. Kalau kita bisa baca di rumah masing-masing ya, 10b mengatakan bahwa memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Nah, jadi Paulus mulai terbuka hatinya untuk memaafkan. Paulus mengerti kenapa jemaat-jemaatnya pada saat itu tidak mengunjungi dia di tahanan. Ternyata Paulus bisa berpikir bahwa memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Memang jemaatnya Paulus ini pada saat itu memperhatikan dia, tetapi tidak ada kesempatan bagi jemaat Paulus ini untuk mengunjungi dia. Nah, lalu Rasul Paulus juga menyesuaikan diri pada saat itu ketika dia di penjara. Kalau kita lihat di TV ya, kalau kita bisa bayangkan,
kalau seandainya kita sering melihat TV, terus kita melihat orang yang di penjara, itu kita bisa bayangkan betapa kejamnya kehidupan di penjara itu. Jadi mungkin si Paulus ini merasa kelaparan, terus mungkin kekurangan, terhina, sampai kehilangan penghiburan dari Tuhan. Jadi adik-adik pada saat itu mungkin Paulus sempat kehilangan pengharapannya kepada Tuhan. Nah, tetapi Paulus katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, Paulus berkata-kata seperti ini bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Paulus kembali lagi mempunyai pengharapan untuk kembali semangat kembali dan juga memilih untuk berpengharapan lagi kepada Tuhan. Dari dibalik semua kesengsaraannya yang dia alami di penjara, yaitu mungkin kelaparan, kesengsaraan, mungkin dia juga terhina, kekurangan, sampai kehilangan penghiburan dalam Tuhan. Tetapi pada suatu kali Rasul Paulus tersadarkan kembali bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi ayat ini memberikan 3 pelajaran buat kita pada hari ini, yaitu yang pertama, dengar baik-baik ya adik-adik, yang pertama, kita memerlukan kekuatan dari Tuhan untuk melakukan kewajiban kita sebagai orang Kristen dan melakukan segala perkara yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, kita memerlukan kekuatan dari Kristus. Karena kalau seandainya kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu. Kita bisa lihat dari si Paulus ini ya, ketika dia di penjara dan mengalami banyak hal di penjara, adik-adik, kelaparan, kesengsaraan, terhina, dan mungkin putus harapan, mau bunuh diri, segala macam, kita tidak tahu ya pikiran Paulus pada saat itu. Nah, ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita merasa kecewa karena kita tidak bisa. Seperti Paulus tadi di awal bahwa Paulus merasa bahwa dirinya diabaikan oleh jemaat-jemaatnya karena tidak dikunjungi. Akhirnya Paulus merasa sedikit kecewa. Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita dalam suatu persoalan, nah, satu hal yang kita bisa lakukan bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita memerlukan Kristus dalam segala kehidupan kita. Jadi, kekuatan dari Kristus itulah yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Dalam setiap persoalan maupun dalam kita senang pun, kita tetap memerlukan kekuatan dari Kristus. Karena kalau seandainya adik-adik kita misalnya maksudnya kita dalam suatu situasi kebahagiaan. Kalau seandainya kita tidak berpegang kepada kekuatan Kristus, kita bisa saja loh menjadi orang yang sombong. Nah, akhirnya kita jatuhlah dalam dosa. Ketika kita sudah sombong, kita sudah jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, adik-adik, meskipun dalam situasi yang sulit ataupun situasi yang senang, kita tetap harus memerlukan kekuatan dari Kristus. Nah, yang kedua yang kita bisa pelajari hari ini dari ayat segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang kedua adalah kita tidak bisa melakukan itu sendiri tanpa Kristus. Jadi kita tidak bisa melakukan segala apapun dalam kehidupan kita tanpa Kristus. Kita bisa saja melakukan pekerjaan kita ya adik-adik atau aktivitas adik-adik semuanya. Kalau seandainya sekolah ataupun mengerjakan tugas-tugas sekolah, kita bisa saja sepertinya tuh seolah-olah kita pakai kekuatan kita sendiri. Seolah-olah kita yang kerja. Tetapi adik-adik perlu ingat bahwa di atas semuanya itu Tuhan yang memampukan kita. Jadi kita tidak bisa melakukannya dengan diri kita sendiri. Tetapi kita harus tetap bersama dengan Kristus. Dan yang ketiga yang kita bisa pelajari dari ayat segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku adalah percaya kepada Kristus sepenuhnya. Jadi intinya dari ketiganya ini adalah percaya. Nah, percaya itu adalah semacam kita beriman. Kita benar-benar percayakan kehidupan kita kepada Kristus. Nah,
Oleh karena itu, adik-adik, ketiga hal yang bisa kita pelajari dari ayat ini, tema kita yaitu Yes, I can. Ya, saya bisa. Nah, kita bisa karena siapa? Karena Kristus. Kita memerlukan kekuatan dari Kristus. Kita bisa karena kita harus dapat kekuatan dari Kristus. Yang kedua, bahwa kita bisa bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena kekuatan daripada Kristus. Dan yang ketiga, kita bisa karena kita percaya kuasa Kristus yang memampukan kita. Jadi adik-adik sekalian yang ada di rumah, yang mendengarkan sharing firman Tuhan hari ini, ingat ketiga hal ini. Percaya kepada Kristus, tidak boleh andalkan kekuatan kita sendiri, dan yang ketiga, percaya sepenuhnya kepada Kristus. Nah, itu kunci kita bisa menghadapi segala persoalan hidup yang ada dalam kehidupan kita, kesusahan yang kita alami. Mungkin adik-adik masih kecil ya, masih belum terlalu banyak persoalan. Tetapi kakak harap firman Tuhan ini terus kita dapat ingat, sehingga ketika nanti kita punya masalah, kita punya persoalan, kita ingat akan firman Tuhan ini. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan kita ingat tiga hal ini, kekuatan Kristus, bukan kekuatan kita sendiri, dan percaya sepenuhnya kepada Kristus. Nah, akhirnya kakak mau bilang bahwa kuasa dan kasih Kristus itu berada pada orang percaya untuk memungkinkan kita melakukan segala sesuatu. Jadi, kuasa dan kasih Kristus itu ada pada kita. Kita siapa? Orang percaya. Orang percaya. Dan itu memungkinkan kita untuk melakukan segala sesuatu. Jadi intinya bahwa kita harus percaya sepenuhnya pada Kristus. Nah, sekian mungkin itu saja sharing firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan ini terus diingat ya, jangan dilupakan. Terus diingat-ingat Filipi 4 ayat 13, dan itu jadi pedoman dalam hidup kita. Oke, sekian dari firman Tuhan Kak Siska pada pagi hari ini, kiranya memberkati kita semua. Oke, mungkin Ko Fendi bisa tutup di dalam doa, atau masih mungkin ada yang mau disampaikan, pengumuman atau apa? Oke, terima kasih Kak Siska buat firman-nya. Anak-anak kasih tepuk tangan dulu buat firman Tuhan hari ini. Yeay. Terima kasih. Baru ada yang teman-teman baru gabung ya. Oke, kita doa dulu ya. Habis ini nanti kita akan bincang-bincang sama anak-anak. Mungkin anak-anak juga mau cerita-cerita, mau tanya-tanya. Yuk kita doa dulu ya buat firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami, yang menuntun setiap langkah kaki anak-anak-Mu untuk menyertakan Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan, dan untuk percaya kepada Tuhan, bahwa mereka sanggup melakukan segala sesuatu oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kekuatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati Kak Siska yang sudah menjadi saluran berkat-Mu, dan biarlah Tuhan juga memberkati setiap anak-anak yang sudah bergabung ibadah melalui Zoom ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita anak-anak yang percaya Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke, mungkin sebelum ditutup, mungkin Kak Siska sama teman-teman yang lain, mungkin Kak Kese juga bisa ada kasih masukan. Oh, enggak sih, dia mau nyapa-nyapa aja. Halo Tika, boleh dibuka mic-nya Tasya. Halo. Hai. Dari mana Tika? Aku kagak mau kelihatan. Oh, Dede. Mana Dede? Evelyn. Dede belum mandi ya? Halo. Dede udah mandi belum? Halo, tuh ada Baby L tuh. Oh, Baby L. Halo, Tuh, halo Baby L. Halo L. Manyun si Gumus. Iya, halo Cheris. Ada Dede Noel juga, mana tuh tadi? Dede Noelnya.
Di Oh iya, ada Dede Noel juga nih. Gimana nih pada kabarnya semuanya? Sheris masih sekolah online ya? Masih. Oh, yang lainnya Tika, Tasya. Hai Tasya, Online semua. gimana kabarnya? ya foto. Ini yang ikut, Sheris ikut dance juga nggak Sheris? Ikut. Ikut ya. Tika udah disiapin? Lagi latihan dulu. Lagi latihan dulu. Ini waktunya tinggal berapa lama ya Kak Siska? Tanggal 10 ya? Tanggal berapa? Tanggal berapa, Ceh? Ulang tahun Sampai gereja. submit ke Kak Siskanya tanggal berapa ya? Jadi anak-anak dikasih timeline. Oh, iya. Sekarang tanggal 6. Ulang tahun gereja tanggal berapa, Ceh? 27 ya? Tanggal Oktober, tanggal 4. Oh, dimajuin. Oktober atau Oktober September? tanggal 4. Oh, Ulang tahun gereja itu tanggal 30 September. Dirayainnya tanggal 4 Oktober. Berarti minggu awal dong. Sebulan lagi. Tuh. sekarang tanggal 25 lah ya. Bisa kan, Seris? Bisa ya. Tasya ikutan nggak Tasya? Mana Tasya? Tasya ikut dong. Tadi ada dedenya siapa tuh? Tasya. Di unmute dulu. Nah, tadi dedenya siapa udah. Tasya? Ditanyain tuh sama Cekesya. Dede siapa namanya? Kristi. Dede Selin. Oh, nginep ya? Itu Cekesya mau bikin Iya. ucapan nggak? DIHK Grow. Boleh. Lewat Zoom aja? Iya. Anak-anak bisa buka nggak Tapi- videonya? Bisa ngucapin bareng-bareng gitu? Latihan dulu tapi gimana ucapinnya, C? Nanti deh kasih kali ini. Selamat ulang tahun Gereja IHK. Yang ke-11. Tuhan Yesus memberkati gitu aja. Oh, kok si Gwen kok nggak itu? Dia nggak bisa masuk katanya. Oh, nggak bisa Oh. masuk. Hai Gwen. Kita nggak bisa masuk, Gwen. Bisa tinggal diklik. Coba papi kasih linknya ke Gwen. Udah, papi udah kasih linknya ke WA-nya Gwen. Apa bilang? Nanti Kak Siska mulainya ngomong dulu, kami dari gitu. Terus Kami dari semuanya jawab IHK Grow. Nanti mengucapkan Kak Siska ngomong mengucapkan. Nah, semuanya sama-sama ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Gereja IHK. yang Tuhan Yesus memberkati. yang gitu. ke-11 kan? Yang ke-11. Ya. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. Bisa semuanya? Latihan dulu yuk. bisa ya. Kak Siska. Coba Sheris di unmute dulu. Mana? Ayo, Sheris unmute. Juga unmute. Itu Daniel juga unmute. Mana? Gwennya udah masuk belum? Tika nih belum ya? Oh, udah. Gwen, Gwen, ayo. video unmute dong. dulu. Bisa unmute nggak? DDL juga unmute. Tapi DDL cuma bisa ngomong ini apa. Oke. Natasha masih unmute ya? Wah, Videonya jadi hilang. Dede Noel itunya keren amat ya. Oke, yuk. Mulai latihan dulu. Oke. Kak Siska. Oke, kita latihan dulu ya, teman-teman semuanya. Oke. 1, 2, 3. Kami dari IHK Grow mengucapkan selamat ulang tahun Gereja IHK yang ke-11. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Udah bisa ya?
Nah, Tapi kok kayaknya kurang ada suaranya ya. Ya, Iya, Gwen unmute dong. Gwen punya, Pi. udah di-unmute. Bisa unmute kok sendiri. Oh, ada Koko Andrew juga tuh. Halo, Koko Andrew. Ayo Koko Andrew sama-sama bareng. Yo. Oke, kita Oke. coba sekali lagi. Nggak bisa Oke. unmute. Kenapa? Gwen bisa pakai video aja. udah Nggak bisa unmute katanya. Gwen. Oke, yuk. Oke, kita ulangi lagi ya. Oke. Kami dari IHK Grow. mengucapkan Selamat selamat ulang tahun Gereja Gereja IHK IHK yang ke-11. Tuhan Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Yeay. Bagus nggak? JKC udah direkam belum? Ah, ini udah di record kan? Udah di-record. Nanti ngambilnya dari recordnya. Iya. Sudah. Bagus nggak tadi? Apa mau diulang lagi, sekali lagi? Gwen bisa unmute? Nggak bisa ya suaranya ya, Gwen? Ini kenapa lagi? Nggak bisa. Oh. Waduh. Tika mana Tika? Ini aku di sini. Ika sama Dede dong. Iya, Dede juga ada. Mana ayo, Dedenya. Ayo bikin rame dong. Dek, Evelyn. Kabur deh. Ya. Evelynnya kabur. Ulang lagi, Kak Siska. Oke ya, kita ulang lagi ya. Oke, semuanya suaranya yang kencang ya, biar bisa direkam nih. 1, 2. Kami dari IHK Grow. mengucapkan Selamat ulang tahun Gereja IHK Yang ke-11. tahun. Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Yeay. Oke, bagus. Jempol. Nanti direkamnya, nanti diambil sama CGS ya. Gwen cuman bisa ini doang. Mana Gwen? Mukanya Gwen belum mandi ya? Ini Gwen kalau di TV itu yang di bagian pojokan ini. Bagian yang yang untuk orang yang nggak bisa dengar. Jadi cuman pakai bahasa isyarat doang. Iya, yang kecil itu yang dulu. Ya udah adik-adik, sekian ya ibadah kita. Nanti next week kita ketemu lagi. Mungkin jamnya bisa nanti kita bicarakan kembali ya. Iya. Jam ibadahnya. Yes. Foto dulu. Oke, Foto kita dulu, foto dulu yuk. Ayo buka videonya. Wah, ada Mami Andrew tuh, Mami. Ikutan ya, Kak Grow. Oke, semuanya. Yuk kita foto ya. Semuanya. Dede Noel belum. Ayo, El foto dulu, Mana El? Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cheese. Cheese. Yeay. Terima kasih semuanya. Thank you semua. Sampai Selamat hari jumpa minggu depan. Bye. Tuhan Yesus memberkati Yesus semuanya. memberkati. Dadah Gwen, Tasya, Noel, Dadah. Baby El, Tika, Cheris, Tasya. Bye-bye. Thank you semua. Dadah. Ini Opa El. Opa tuh Opa. Opa di sini. Hai. Natasha, gimana kabarmu? Lagi langsung. Seris. Nih, tambah cantik Seris. Angel. Apa gitu? Opa. Gue nggak mau tunjukin muka. Ika, Nggak ada ide, no. mana Dedek? Dedek mana Dedek? Lihat mukanya. Dede tuh. Dedek. Dedek marah ya?
Dede. Evelyn. Dede, ya ampun. Ya sudah. Ya semua ya. Gwen mana Gwen? Kok nyetang? Dia Ya. cuma nunjukin tangannya doang. Oh dia Opa. berenang. Ya, Opa. Gwen sedang berenang. Sini. Ya udah ya semua ya. Ada. Bye-bye. Bye-bye Dadah, El. semua. Bye-bye dong. God bless. Bye-bye. 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 Bye. Bye bye El. 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 Ya. Tuh. Bye El. Bye-bye dulu, El. Ya udah ya. Saya tutup ya. Ya, Pak. Dadah semuanya. Oke. Dadah. God bless ya. Bye. Aku belum mau lihat. Dadah Tika. Dadah semua.